Apakah menambah kata Sayyidina ketika bersalawat hal yang baik dan diperbolehkan? Ini kalau di dalam lafadz khusus yang diajarkan Nabi SAW, maka tidak digunakan Sayyidina. Seperti misalnya salawat pada saat lagi sholat tahiyat. Memang lafadz hadisnya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, begitu. Banyak orang-orang Indonesia, orang-orang kita di Asia secara umum ya, kita merasa tidak menghormati orang tua kalau panggil namanya, gitu kan? Itu tradisi kita, positif saja. Tetapi tidak boleh kita pukul rata. Ini berarti harus seperti itu. Karena di zaman Nabi SAW pada saat wahyu turun, kita dianjurkan untuk mengikuti apa yang sudah diajarkan. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengucapkan seperti apa yang saya sampaikan. Hadis sahih itu, gitu kan? Jadi memang Nabi SAW ajarkan salawatnya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, ya begitulah salawatnya. Itu tidak mengurangi kadar Nabi SAW sama sekali, gitu kan? Kalau di luar lafaz-lafaz khusus yang Nabi sudah tunjuk, misal kita hanya sekedar lagi menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengatakan Sayyidina Muhammad, Tuan kami Muhammad, tidak ada hubungannya sama baca salawat sholat yang sudah ada lafadznya ya, itu masih dibolehkan oleh para ulama, masih dibolehkan. Tetapi perlu kita tahu, Nabi kita Muhammad SAW lebih suka kalau dipanggil Nabi dan Rasul, lebih suka. Makanya kita temukan hadis-hadis qala Rasulullah, qala Nabiyyu, nggak pernah ada kan qala Sayyidina, pernah? Nggak pernah Sayyidina, karena Nabi itu dan Rasul lebih tinggi daripada Sayyid. Sayyid cuma tuan. Semua orang bisa diberikan julukan tuan, tapi tidak semua orang julukan Nabi dan Rasul. Gunakan kata Nabi dan Rasul. Kata Nabi SAW, jangan kalian puji-puji saya melampaui batas seperti Nasara memuji Isa, tapi katakanlah saya hamba Allah dan Rasulnya, Abdullahi wa Rasuluh. Itu lebih baik. Maka kita lebih baik mengatakan Nabiyuna, Rasuluna, itu lebih baik, lebih tepat. Kalau sholat nggak usah pakai Sayyidina, nggak usah pakai Habibina, nggak usah pakai, karena memang seperti itu adanya. Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya tanpa Sayyidina. Tapi Nabi SAW di luar bacaan itu, Rasulullah SAW mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyidnya waladi Adam. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Qumu ila sayyidikum. Kalian pergilah ke sayyid kalian. Artinya ucapan itu nggak apa-apa dibaca di selain bacaan yang memang ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Kita nggak boleh merubah. Jadi kalau ada memang sebagian mungkin buku-buku fikih yang menggunakan Sayyidina, kalau di sholat yang lebih utama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang madhabnya Syafi'i, adalah ketika sholat sesuai dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bacakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi di luar itu kita mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tidak mengapa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apa dalil nambah Sayyidina dalam tahiyatul namanya ya? Dalam tasyahud? Dalilnya tidak eksplisit, dalilnya implisit. Jadi dalil itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Dalil yang tidak langsung itu ada di Sahih Bukhari, yaitu ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Nabi bersabda, aku adalah sayyid, junjungan keturunan Adam tanpa sombong. Makanya ketika ada sahabat masuk, ada namanya Sa'ad bin Mu'az, Nabi mengatakan, Qumu li sayyidikum. Bangunlah kamu menghormati sayyidmu. Lalu Nabi mengatakan kepada Hasan dan Husain, Hasan dan Husain adalah sayyida syababi jannah, adalah sayyidnya orang-orang pemuda di surga. Jangan khawatir Pak, yang sudah beruban, tua, sekarang keriput kena gravitasi bumi, itu nanti jadi muda semua. Dan siapa sayyidnya? Sayyidnya adalah Hasan dan Husain. Ini bukan hadis Syiah, ini hadis Ahlus Sunnah, hadisnya sahih. Kalau Hasan Husain disebut sayyid,
Sa'ad bin Mu'az disebut Sayyid. Maka Nabi lebih utama dipanggil Sayyid. Maka beliau bilang, ana sayyidu waladi Adam. Ini keturunan Adam apa keturunan Kirdun? Keturunan monyet. Keturunan kera apa keturunan Adam? Kalau benar keturunan Adam, maka antum dianjurkan membaca Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai datang Imam Sakhawi dari mazhab Syafi'i, murid Ibnu Hajar, teman Imam Suyuti. Kemudian diteruskan oleh Syekh Albani dan teman-teman Syekh Albani, Syekh bin Baz, Utsaimin, yang mengatakan di dalam sholat bid'ah pakai Sayyid. Tapi kami diajarkan dulu rumus oleh guru kami, Syekh Hasan Hitu. Khilafnya ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i terhadap Imam Syafi'i la yu'tabar, tidak dianggap. Kayak cacing lawan naga. Hilang dia, Pak. Imam Sakhawi itu belum sampai derajat mujtahid mutlak. Kalau beda dengan imam-imam yang lebih di atasnya, maka tidak dianggap khilafnya penting. Dianggap oh sudah khilaf aja. Jadi khilaf ini, ikhtilaf ini, perbedaan ini baru muncul belakangan. Jadi tidak masalah sebenarnya mau dalam sholat, di luar sholat, dalam khutbah, di akhir khutbah, di luar khutbah pakai Sayyidina nggak masalah. Bukan bid'ah. Bid'ah bukan itu. Yang tidak ada dalilnya, udah ada dalilnya kok. Oh, Nabi nggak lakukan. Emang ente tahu Nabi itu tahiyatul masjid, tasyahudnya kayak gimana? Kita kan nggak tahu, nggak dengar. Nabi cuma ngajarin tasyahud. Datang orang kepada beliau, tanya, kaifa nusalli alaik? Kami ingin tanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara mengucapkan salam atas engkau? Dalam Sahih Bukhari dijawab, qulu, jawab, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nggak pakai Sayyidina emang. Tapi itu baru salah satu contoh. Hadisnya beragam. Ya, yang mengatakan wajib pakai Sayyidina ada Imam Taqiyuddin Al-Husni, pengarang kitab Ifatul Akhyar. Tapi kitab itu dikarang sebelum beliau ngomong wajib. Jadi ternyata ulama itu progres, Pak, berubah-ubah. Ya, itu bisa terjadi. Jadi nggak masalah. Jadi yang pakai Sayyidina silakan. Yang nggak bisa pakai Sayyidina berarti dia ikut hadis Allahumma sholli ala Muhammad, nggak apa-apa. Jadi yang nggak pakai Sayyidina dapat hadis ittiba Sahih Bukhari. Yang pertama, yang pakai Sayyidina dapat ittiba hadis Bukhari yang kedua. Ana sayyidu waladi Adam. Gampang toh? Kita aja yang mempersulit ya.